Ya, akan kita lanjutkan untuk video kali ini ya, dimana pada video pertama kita sudah sampai pada afabilitas relatif dan juga afabilitas absolut. Ya, kita di sini ya sebelumnya tadi ya sudah ada untuk tentang afabilitas relatif. Bagaimana afabilitas absolut? Afabilitas absolut itu dibandingkan dengan produk intravenanya. Kenapa intravena? Karena intravena di sini dianggap dia 100% ya masuk ke saluran ke sistem sistemik ya. Jadi afabilitas absolut akan dibandingkan bagaimana AUC-nya dari produk oral ataupun produk yang lain dalam bentuk sediaan yang lainnya, rute yang lainnya per dosis. Kalau memang misalnya dia berbeda dosisnya dibagi dengan AUC dari produk untuk intravenanya, misalnya dari sediaan injeksi ya. Nah, ini untuk afabilitas absolut. Kemudian kalau misalnya ini pakai data darah, kalau misalnya dengan data urin, ya data urin maka dilihat berapa jumlah yang terekspresi ya ke dalam urin pada waktu yang tidak terhingga, artinya sampai dia benar-benar jumlahnya itu 0 ya. Artinya sudah selesai, sudah dikeluarkan semua melalui urin ya. Per dosisnya kalau memang dia antara oral dengan intravena itu tidak sama. Jadi afabilitas absolut dibandingkan dengan produk intravenanya ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana bioavailabilitas absolut. Kita lihat di sini yang segi 4 adalah produk intravena, yang ini hitam nasal, dan ini adalah produk dan oral. Ya, di sini pasti ada absorpsi. Jadi AUC oral berapa dikalikan dosisnya per dosis IV per dosis oral, atau bisa AUC oral per dosis oral, AUC IV per dosis IV. Jadi sama saja ya untuk bioavailabilitas absolut. Nah, bagaimana dengan bioavailabilitas relatif? Bioavailabilitas relatif yang dilihat adalah tadi ya di sini sama-sama AUC, tetapi di sini dilihat ya sama AUCA ya. Kita lihat di sini ini tablet A dan tablet B ya. Jadi kalau relatif tidak dibandingkan dengan intravena ya, tapi dibandingkan antara tablet A dengan tablet B ya, bagaimana ya, kemudian dikalikan 100. Tetapi kalau absolut langsung dengan intravena ya, itu dilihat ya untuk bioavailabilitas absolutnya. Nah, kita di sini bioavailabilitas. Apa sih sebenarnya bioavailabilitas ya? Jadi di sini ya kita lihat ya di sini bahan aktif yang ditambah dengan beberapa, ini prosesnya ya, proses formulasi tambah dengan eksipien bahan tambahan yang kemudian dicampur dan digranulasi pengeringan. Ini kalau misalnya dalam bentuk tablet, misalnya ada tablet coating ya, maka di sini ya semuanya ini akan berpengaruh ya, banyak sekali faktor-faktor fisikokimia dari segi formulasi ini yang akan mempengaruhi absorpsi dan bioavailabilitasnya, meskipun dia sama-sama tablet, tetapi antara produk A dan produk B itu bioavailabilitasnya akan berbeda ya. Jadi dari kualitas bahan baku, kemudian juga bagaimana sifat fisikokimianya dari bahan-bahan tambahan juga sangat berpengaruh. Nah, kita lihat di sini ada contoh soal ya. Artinya suatu obat ini dilakukan pada 12 relawan. Ini sudah dosis nya, AUC-nya, AUC sudah rata, AUC plus minus ada SD-nya sini. Jadi kita anggap ada 89,5. Jadi di sini dari 12 sukarelawan, kita lihat di sini berapa sih bioavailabilitas relatif tablet oral terhadap larutan oral ya. Kita lihat di sini ya. Untuk yang A, maka akan dilihat berapakah relatif tablet terhadap larutan oral. Tablet oral ya, sama-sama oral, tetapi yang satu dalam bentuk tablet, yang satu dalam bentuk larutan ya. Ini dosisnya sama, maka kita langsung saja, karena dosis sama-sama maka 89,5 per 86,1 tidak saya kurang lebih 1,04, maka bioavailabilitas relatifnya dikalikan 100% sekitar 104% ya. Kalian bisa lihat di Shargle ya. Kemudian ya untuk bioavailabilitas absolut obat ini maka dibandingkan dengan injeksi IV bolus, karena dosisnya tidak sama, maka kita harus konversikan dosisnya. Jadi 89,5 per 200 ya dibagi 37,8 per 50, hasilnya kurang lebih 59,2%. Nah, jadi di sini bagaimana perbandingan konsentrasi obat di dalam plasma pada berbagai rute pemberian. Ini adalah IV bolus.
dari fibrosis kita lihat di sini AUC-nya paling besar ya. Kemudian ini adalah hijau ya, infusi intravena. Kalau dilihat dari sini dia cukup besar juga AUC-nya bandingkan dengan oral ya. Ini CP oral. Jadi sangat beda sekali ya untuk konsentrasi. Jadi untuk konsentrasi maksimum langsung turun ya, ini kurvanya diperhatikan ya. Nah, kita lihat di sini ya sampai pada bagaimana metode penentuan BA/BE. Untuk penentuan BA/BE, kita lihat dulu data plasma, data urin, bagaimana efek farmakodinamika akutnya, observasi klinik dan studi in vitronya. Untuk data plasma yang diperlukan adalah Tmax, Cpmax dan juga AUC waktu terhadap konsentrasi obat. Sedang untuk data urin bagaimana berapa jumlah obat yang terekskresi urin tidak terhingga, kemudian DDU per detik adalah laju ekskresi obat dan ini T-nya sampai dia terekskresi sempurna. Ada lagi efek farmakodinamika akut ya, berapa Emax-nya ya, berapa terapi maksimumnya dan juga waktunya ya. Ini jadi efek farmakodinamika maksimum, ini waktu untuk mencapai Emax atau Cpmax ya, AUC-nya berapa ya, kemudian waktu onset efek terhadap efek farmakodinamikanya. Kemudian lagi observasi klinik dan studi in vitro untuk melihat disolusi obat. Nah, kita lihat di sini ini adalah hubungan dosis versus AUC ya. Kita lihat di sini ya, ini ada obat A, B dan C ya, konsentrasi obat. Nah, ini kita lihat apa bedanya antara ini dan ini ya. Ini dia kurvanya sudah lock ya, di lockkan, yang ini masih belum ya. Jadi di sini ya dosisnya ini waktu dengan konsentrasi, maka akan kurva clear seperti ini ya. Kemudian ya, yang ini ya, ini datanya hampir linear ya. Mengapa? Kita lihat di sini ya. Untuk dosisnya ya ada 3 titik ya. Ya, ini hampir sama seperti dosis yang ini. Untuk data plasma ya, data plasma maka kita lihat data darah. Tmax-nya dilihat, Cpmax-nya dan juga AUC-nya ya. Jadi AUC-nya adalah jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Kalau Tmax ya, jadi Tmax absorpsi obat maksimum ya setelah pemberian obat. Kapan Tmax-nya untuk mencapai Cpmax ya. Tmax menjadi lebih kecil berarti sedikit waktu diperlukan untuk mencapai konsentrasi plasma puncak bila laju absorpsinya menjadi lebih besar ya. Ini data plasma, kita lihat di sini ya. Jadi di sini ya ada beberapa ya kurva waktu versus konsentrasi, ini doanya ya, duration of action, ini therapeutic range ya, ini MAC dan ini MTC nya, dan ini adalah AUC, area under curve ya, berapa lama berapa jumlah obat yang yang berada di sirkulasi sistemik ya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada lagi ini data plasma waktu versus konsentrasi plasma ya, ketika ini ya untuk dosis yang 500 mg, 1000, 2000 hingga 5000 mg, dan ini adalah AUC-nya. Nah, kemudian data urin ya, data urin kita lihat di sini ya, DU tak terkenal jumlah kumulatif obat yang diekskresi lewat urin secara langsung berhubungan dengan jumlah total obat terabsorpsi, sedangkan DDU per DT ya, kalian sudah mempelajari data urin ya. DDU per DT adalah kurva laju ekskresi obat ke dalam urin ya, ini identik dengan kurva kadar obat dalam plasma. Sedangkan T tidak terhingga, ini adalah waktu total obat yang diperlukan untuk diabsorpsi dan diekskresi secara sempurna. Artinya obat sudah terekskresi sempurna semuanya melalui urin ya. Jadi ini merupakan parameter yang berguna untuk studi bioekivalensi yang membandingkan beberapa produk obat. Ini data ekskresi urin, kalian bisa lihat. Nah, efek farmakologi akut, ada beberapa efek farmakologi akut ya. Jadi di sini bisa diameter pupil, kecepatan denyut jantung atau tekanan darah dapat digunakan untuk indeks bioavailabilitasnya
Ya, kemudian juga dibuat survei kurva efek farmakologi akut versus waktu dan menentukan bioavailabilitas memerlukan adanya kaitan dosis versus respon. Dan ini untuk efek farmakodinamik akut ini waktu pengujian kurang lebih minimal 3 kali waktu tes setengah, 3 kali tes setengahnya. Berapa tes setengahnya? Bisa tes setengahnya 2 jam, berarti 2 kali sekitar 6 jam. Berarti waktu pengujiannya diperlukan di sini dilihat selama 6 jam ya. Kemudian ada lagi observasi klinik ya. Ini perbedaan respon klinik disebabkan oleh perbedaan farmakokinetik. Obat bioekivalen seharusnya punya respon klinik yang sama. Jadi kalau dia bioekvivalennya sama, maka pasti respon kliniknya juga sama. Perbedaan respon klinik tentunya pada obat bioekvivalensi disebabkan oleh kenapa? Karena adanya bedanya farmakodinamik dari obat tersebut. Artinya hubungan dosis dan respon. Ya, jadi harus kita kenali faktor-faktornya yang mempengaruhi perilaku farmakodinamik tersebut. Ya, misalnya ini hanya digunakan jika metode analisis dan metode farmakodinamik itu tidak bisa dipilih. Contohnya adalah obat ketoconazole. Ada lagi terakhir adalah percobaan bioavailabilitas secara in vitro. Ya, ini kalau misalnya produk-produk yang bioavailabilitasnya terutama bergantung pada obat dalam keadaan terlarut. Apa hubungannya in vitro dan in vivo? Ya, ini tertera dalam label yang terlarut dan persentase obat yang terabsorpsi sistemik. Nah, untuk hubungan dengan laju dan jumlah obat terlarut dan parameter farmakokinetik seperti Tmax, AUC, Cmax dan juga Ka. Dan ada beberapa kejadian di mana laju pelarutan tidak cukup untuk meyakinkan ya bioekvivalensi in vivo-nya. Nah, jadi biopersyaratan ya bioekvivalen in vivo ini harus dipenuhi dulu untuk melakukan percobaan bioavailabilitas in vitro. Ini kita lihat di sini studi in vitro. Ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 sampai tahapan 4. Kalian bisa baca sendiri dan ini ada studi bioekvivalensi. Ya, 3 obat dengan dosis yang sama dibuat dengan formulasi berbeda. Maka dari hasil uji bioavailabilitas menunjukkan formula A lebih cepat diabsorpsi ya kan, lebih cepat diabsorpsi daripada B. Ya, karena kenapa? Tmax A lebih besar ya, di sini Tmax A itu lebih cepat daripada Tmax B. Tapi AUCA itu lebih besar daripada AUCB. Ini kita lihat. Nah, ini hubungan parameter kadar obat dalam plasma dan ekskresi urin dengan bioavailabilitas obat. Ya, jadi lihat di sini kalau data plasma Tmax-nya perubahannya sama. Ya, kemudian kalau laju penurunan bioavailabilitas obat dan ini laju penurunan bioavailabilitas kalau misalnya Tmax-nya adalah bisa naik. Kalau misalnya di sini Cpmax turun, di sini Cpmax turun, ya kita lihat ya untuk hubungan parameter kadar dalam plasma dan ekskresi urin. Nah, ini studi bioekivalen ya, studi bioekivalen ini dasar-dasar untuk menetapkan bioekivalensi obat tersebut. Ya, ini kalian bisa baca sendiri di buku Shargel sudah ada dan bagaimana kriteria untuk menetapkan persyaratan bioekivalensi menurut FDA. Ya, kalian bisa baca nanti akan kalau misalnya masih bingung kalian bisa tanyakan di forum kita nanti di Zoom. Dan ini kriteria tidak perlunya dilakukan pembuktian bioavailabilitas secara secara in vivo. Kalau misalnya dia IV, topikal atau sedang oral yang bukan tujuannya sistemik, ada produk inhalasi, ini ada produk-produk pengecualian yang tidak perlu dilakukan bioavailabilitas secara in vivo. Nah, ini contoh soal, silahkan kalian kerjakan ya, kalian bisa lihat di Shargel. Jika masih ada yang belum paham nanti akan kita diskusikan di Zoom. Oke, sekian dulu pertemuan saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.